Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tabik pun, apa kabar buat para peserta serta hadirin yang mengikuti acara Studium General Prodi Teknik Material yang berjudul Designing Structure Using Composite Materials. Kami mengharapkan semuanya dalam keadaan baik dan senantiasa sehat. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya kami boleh menyelenggarakan acara yang luar biasa pada siang hari ini. Kami mengucapkan selamat siang dan selamat bergabung kepada Bapak Dr. Arif Yudanto selaku pembawa materi pada hari ini. Kami juga mengucapkan selamat siang dan selamat bergabung kepada Bapak Eka Nirvani selaku Kepala Program Studi dari Teknik Material. Kami juga mengucapkan selamat siang dan selamat bergabung kepada para dosen, staf, serta peserta yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini. Baik, sebelum acaranya dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Bernadetta Mega, mahasiswa program studi teknik material, angkatan 2019, sebagai pembawa acara pada acara di siang hari ini. Baik rekan-rekan, acara selanjutnya adalah penyampaian kata pembukaan, serta sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Program Studi Teknik Material, yaitu Bapak Dr. Eka Nirvani. Kepada Bapak Dr. Eka Nirvani, kami mempersilahkan untuk menyampaikan kata sambutan serta pembukaannya. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Arif Yudanto selaku narasumber dari King Abdullah University of Science and Technology, KAUS, Saudi Arabia. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen yang ikut hadir dalam kegiatan Studium General kali ini. Tak lupa yang saya banggakan adik-adik mahasiswa yang sangat bersemangat, para agen of change dimanapun Anda berada saat ini. Tabik pun. Ya pun. Ya pun. Ya pun. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya lah kita dapat berkumpul dalam acara Studium General siang kali ini dengan tema Designing Structure Using Composite Materials. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Arif yang sudah mau berkenan untuk mengisi kuliah umum kali ini. Nah, kebetulan gitu ya, Pak Arif dan Pak Arif ini dua-duanya bidangnya komposit ya, satu narasumber dan satu moderator ini. Dan keduanya expert di sana, jadi nanti kita bisa banyak diskusi di sana ya. Kemudian harapannya gitu ya, semoga setelah acara ini agenda kolaborasi gitu ke depannya masih ada gitu atau terus intens bahkan ya antara ITERA dan KAUS ini ya. Semoga acara Studium General siang kali ini berjalan dengan lancar gitu ya. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sekian saja sambutan dari saya, karena adik-adik mahasiswa ini udah sangat tidak sabar gitu ya untuk mendengarkan ceramah gitu dari Pak Arif ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berseminar. Baik, terima kasih kepada Bapak Eka untuk penyampaian kata pembuka dan sambutannya. Selanjutnya saya akan membacakan acara selanjutnya, agenda acara selanjutnya yaitu ada penyampaian materi dari Bapak Dr. Arif Yudanto, dilanjut dengan sesi tanya jawab serta diskusi. Dan saya akan menyerahkan acara selanjutnya kepada moderator kita pada hari ini. Tapi sebelum saya menyerahkan kepada moderator kita, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Moderator kita pada hari ini adalah Bapak Dr. Muhammad Fatikul Arif, selaku dosen dari program studi teknik material. Baik, mari kita sambut Bapak Muhammad Fatikul Arif. Silakan Pak. Terima kasih Bernadetta. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Ya pun. Ya pun. Ya pun. Yang saya hormati Bapak Kaprodi, Bapak Eka Nirvani. Yang saya hormati semua rekan dosen, baik ITERA maupun dari luar ITERA.
terutama spesial guest ya, Bapak Ridho Nasution, dan juga semua rekan mahasiswa yang saya banggakan. Jadi di akhir Ramadan ini kita kedatangan tamu istimewa dari Saudi ya, tepatnya dari KAUS, King Abdullah University of Science and Technology, yaitu Bapak Dr. Arif Yudanto. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Arif. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber ya. Semoga bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Sebenarnya acara ini itu diadakan sehubungan dengan perkuliahan semester 4 mahasiswa teknik material ya. Ada mata kuliah yang namanya material polimer dan komposit. Jadi memang sengaja diadakan di agak-agak akhir semester karena memang bagian materi komposit yang bagian desain itu bagian di akhir semester. Jadi awalnya bentuknya itu adalah kuliah tamu, akan tetapi untuk menambah kebermanfaatan buat semua, maka kita mengadakan acara dalam format studium general. Jadi kita hari ini itu menghadirkan narasumber yang luar biasa ya, memang kebidangannya itu di komposit, bukan kaleng-kaleng ya. Kalau saya mungkin kaleng-kaleng masih ya, walaupun ngaku-ngaku bidangnya komposit. Ya. Saya perkenalkan dulu ya, narasumber kita hari ini Bapak Dr. Arif Yudanto. Beliau itu S1 dari ITB Teknik Penerbangan ya. Kalau sekarang mungkin berubah nama menjadi aeronautik ya. Kemudian lanjut ke S2 itu di NUS. Terus kemudian S3 beliau di Jepang, di Tokyo. Beliau juga pernah bekerja ya, setelah lulus S2 itu sebelum join S3 itu pernah bekerja di A-Star, lembaga riset yang sangat terkenal di Singapura ya, lembaga riset pemerintah, kalau mungkin di Indonesia itu LIPI mungkin ya, dan juga di Hitachi. Nah, dua-duanya itu subjek pekerjaannya itu adalah tentang hard disk. Jadi beliau ini selain bisa komposit juga bisa hard disk dan juga bisa polimer ya, mungkin nanti Pak Arif bisa menjelaskan sedikit mengenai pekerjaannya. Kemudian Pak Arif bergabung di KAUS mulai 2014 di Saudi Arabia ya. Jadi sebagai introduction saja mungkin nantinya Pak Arif akan menjelaskan lebih lanjut ya. KAUS itu apa ya? Mirip negara dalam negara gitu ya. Mempunyai apa? Istilahnya independensi dalam lingkungan yang kecil tersebut. Jadi KAUS itu terkenal dengan surganya dunia penelitian ya, karena alat semahal apapun pun difasilitasi. Jadi semua berlomba-lomba untuk pergi ke sana. Dan benefitnya nggak perlu ditanya ya. Atau mungkin boleh juga ditanya nantinya dalam sesi tanya jawab ya. Jadi memang luar biasa fasilitasnya di sana. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada Bapak Arif Yudanto untuk memberikan materi mengenai komposit ya. Dan juga nanti kalau ada waktu mungkin bisa memberikan informasi mengenai KAUS ya, mengenai peluang beasiswa baik S2 maupun S3. Karena di sini kebetulan sepertinya mahasiswa ini pada bersemangat untuk melanjutkan studi. Dan juga ada beberapa dosen yang mungkin tertarik untuk studi lanjut di KAUS. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada pembicara untuk memulai materinya. Terima kasih banyak, Pak Dr. Arif, Pak Muhammad Fatigul Arif. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar ITERA
yang telah mengundang kami untuk bisa hadir di Studium General untuk menyampaikan topik yang merupakan bidang saya sejak saya S1 ya. Sebelumnya terima kasih Bapak Prodi, Pak Eka Nurtani, Bapak Fathikul Arif lagi, Pak Paundra, Pak Ridho juga mungkin semua mahasiswa yang saya baru kenal ini. Mungkin juga ada rekan dosen yang baru bergabung. Terima kasih Mbak Bernadetta yang sudah jadi MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya baru belajar nih. Tabik pun. Ya pun. Itu untuk ini ya, Ya apa, pun. salam dari di Lampung ya. Lampung. Ya. Saya ke Lampung itu 2 kali, tahun 2005 sama 2006 kalau nggak salah, ke Metro, karena kakak ipar saya itu asli Metro, nikah dengan kakak saya. Panggilannya Ajo nggak tahu mungkin Rajo atau apa gitu. Jadi saya pernah ke sana waktu ya, sekitar 16 tahun yang lalu. Nah, saya ingin ke ITERA sebelumnya. Dulu pernah diajakin, tapi berhubung COVID, jadi nggak jadi ini, jadi online. Oke, terima kasih tadi udah diperkenalkan. Saya memang mempelajari komposit itu dari tahun 2000-an, dari Pak Bambang Kismono Hadi di ITB. Pak Bambang Kismono Hadi itu memang nggak ada yang kenal ya, cuman dia pernah ikut serta dalam mendesain ekor pesawat N250 dari PTN yang terbuat dari komposit. Beliau belajar komposit dari Inggris tahun 90-an sampai 95 sehingga dapat PhD. Pernah juga di Delft belajar manufacturing. Jadi saya banyak belajar dari beliau. Juga belajar banyak dari Pak Sulaiman Kamil, Profesor Sulaiman Kamil yang sekarang di Boeing. Beliau juga merupakan gurunya dari Pak Bambang. Jadi saya cucunya Pak Sulaiman Kamil. Dan Pak Sulaiman Kamil dulu diutus oleh Pak Habibie untuk mempelajari komposit dari Amerika, dari Stanford. Waktu itu ada Profesor Steve Tsai. Jadi turun-temurun, kemudian pada akhirnya ada yang belajar. Dan pada akhirnya banyak sekali yang belajar. Dan saya senang sekali generasi-generasi yang sekarang seperti Mas Fathikul Arif, Pak Ridho Nasution, semuanya sama Pak Pak Paundra juga semangat belajar komposit. Ini bidang yang sangat berkembang pesat ya untuk dewasa ini, karena orang sudah mulai jenuh dengan pemakaian logam dan hanya sekedar memakai polimer gitu. Jadi dia ingin memakai polimer yang diperkuat dengan reinforcement ya. Namanya saya nggak perlu jelasin panjang lebar tentang saya. Kita langsung aja ya, mungkin sharing ini aja ya, langsung. Intinya sih saya mau sharing di sini, karena kalau ditanya apakah menguasai banget tentang desain, ya nggak juga. Ya ngerti komposit dikit-dikit ya, lumayan lah ya, lumayan. Nggak expert banget. Oke. Udah kelihatan ya? Terlihat, ya kelihatan. Topiknya memang designing structures using composite materials. Di sini saya ingin mengumpulkan 2 konsep ya. Pertama tentang composite materialnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah desain, tentang desain, mendesain struktur. Bidang saya sebenarnya banyak di penerbangan, jadi banyak prinsip-prinsip atau teori-teori yang dikembangkan di bidang untuk pesawat terbang ya. Tapi belakangan ini saya pelajari juga bagaimana aplikasinya untuk otomotif. Gitu. Oke, saya dari KAUS ya, yaitu King Abdullah University of Science Technology dari Saudi Arabia, dari COMAS atau Composite Heterogeneous Materials Analysis and Simulation. Nanti akan berubah nama jadi Mechanics of Composites for Energy and Mobility. Jadi dalam waktu dekat akan berubah nama. Mungkin semuanya udah pada ngerti ya, komposit itu apa. Komposit itu adalah satu material yang
merupakan penggabungan dari dua material atau lebih yang dicampur secara makroskopik. Artinya dia masih bisa diamati struktur atau penyusun-penyusunnya, unsur-unsur penyusunnya. Misalnya biasanya ada fiber. Saya mengkhususkan diri, ada fiber, ada serat ya. Kemudian ada matriks, ada toughening agent. Jadi matriksnya dikasih penguat atau kasih suatu substance ya untuk menjadikan dia lebih ductile, lebih kuat dan lebih berprestasi dengan baik gitu. Sizing agent. Jadi ada sizing agentnya supaya fiber ini bisa nempel dengan matriks itu perlu dilumurin bahan kimia ya supaya bisa nempel. Karena contohnya ini, contoh glass fiber itu atau serat alam juga itu dia ketertarikan dengan matriks itu sangat rendah. Jadi dia harus diberikan satu agen untuk menggabungkan, untuk menjadikan permukaannya punya functional group. Jadi ada struktur fungsional supaya bisa nempel, supaya dia tertarik dengan satu sama lain. Nanti ada addition mechanism-nya, mekanisme penyambungannya pakai itu chemical bonding. Jadi sizing agent ini penting, terutama untuk glass fiber, untuk serat gelas dan serat ini ya, serat alam gitu. Nah, kalau ingin membayangkan seberapa besar sih serat fiber, nah, contohnya ini carbon fiber nih. Carbon fiber itu ukurannya sekitar 5 sampai 7 mikron diameternya. Kalau Anda dibandingkan dengan ini rambut, nah ini rambut ini sekitar 50 sampai 90 mikron. Orang Asia itu rambutnya paling tebal, jadi sekitar 90 mikron. 80 sampai 90. Orang bule itu biasanya kecil-kecil ya, antara 50 60 gitu. Meskipun kecil tapi dia cukup kuat ya. Semakin besar biasanya semakin banyak kerusakan, defect. Nah, ini kalau ingin membayangkan, mengimajinasikan seberapa besar sih carbon fiber. Kemudian ada juga istilah yang perlu kita kenal. Apakah komposit ini hanya bisa dipakai begitu aja, artinya dengan serat dan matriksnya enggak. Jadi kita susun serat-seratnya sedemikian rupa sehingga dia berbentuk lamina. Lamina itu satu lapisan yang arah seratnya itu seragam. Jadi misalnya ini contohnya, tentu Anda mungkin pernah mendengar istilah woven composite. Jadi serat yang dianyam gitu. Terus kemudian ada juga struktur dengan serat yang random, serat yang acak gitu. Nah, saya mengkhususkan diri di serat ini unidirectional composite di sini. Yang seratnya panjang gitu. Nah, lamina kita udah kenal, jadi dia cuma satu lembar aja, satu lembar komposit. Kemudian biasanya tebalnya itu 125 mikron atau 0,125 mili ya. Kalau untuk yang serat gelas, misalnya gelas polipropilin contohnya, itu tebalnya bisa 250 mikron. Lebih tebal, lebih gede. Yang kalau karbon epoksi lebih tipis, karena memang ukuran seratnya sendiri memang beda. Kalau serat karbon itu, ukuran seratnya 5-7 mikron serat karbon. Kalau serat gelas itu 16-20 mikron. Jadi oleh sebab itu, kalau Anda ingin mencapai volume fraction yang sama, nah itu Anda mesti menebalkan lapisannya. Tapi kita juga nggak bisa pakai komposit dengan satu lembar gini aja, jadi mesti ditumpuk-tumpuk dengan arah orientasi berbeda-beda sesuai dengan keinginan Anda. Jadi ini kelebihan dari komposit adalah dia tearability. Jadi gampang banget disusun-susun untuk memenuhi desain Anda. Misalnya Anda ingin ngasih beban ke arah X atau Z kayak gitu, itu gampang banget bisa Untuk logam itu sulit melakukan hal ini. Di komposit kita bisa secara fleksibel melakukan hal ini. Nah, salah satu prinsip dari desain adalah menentukan stacking sequence. Nanti mungkin saya singgung sedikit, tapi sebenarnya fokus dari saya sekarang adalah bagaimana cara memilih matriks nanti dan apa efeknya terhadap kerusakan di komposit. Saya mengkhususkan diri di salah satu penelitiannya ya, itu adalah termoplastik komposit. Termoplastik komposit ini
komposit yang matriksnya terbuat dari termoplastik. Contohnya polyamid, polipropilin, polietilen, polystyrene, polikarbonat dengan akrilonitril butadin styrene, ya, yang kemudian diperkuat dengan serat gelas. Ini topik hari ini kita adalah termoplastik komposit, yaitu gelas polipropilin. Kalau kita ngomongin gelas polipropilin, di market itu, di pasaran itu ada banyak banget. Ada yang seratnya itu pendek-pendek, jadi ada namanya short fiber ya, 1-2 mili. Ada yang serat panjang, 10-20 mili. Terus dia dimasukin aja secara acak gitu, kemudian dikasih matriks polipropilin itu. Ada yang continuous fiber. Nah, continuous fiber itu termasuk generasi yang paling akhir ini. Sekitar 5 tahun terakhir ini orang mulai bikin termoplastik komposit gelas polipropilin dengan continuous fiber. Sebelumnya cuma short fiber atau long fiber untuk bagian-bagian struktur yang tidak terkena beban terlalu ekstrim. Ya. Aplikasinya banyak banget. Untuk sekarang ini, pemakaian continuous fiber ini itu lumayan populer untuk otomotif. Jadi untuk bagian bumpernya mobil, untuk bagian trunk bagian baknya mobil. Kemudian untuk casingnya laptop, nah itu bisa juga dia. Dan untuk alasan-alasannya kenapa pakai ini, karena dia ringan, bisa diproduksi secara massal dengan baik ya. Kemudian dia harganya murah, bisa di recycle, bisa didaur ulang, dan punya kekuatan impact yang baik. Jadi kalau kena benturan itu dia nggak gampang rusak. Tapi nanti kita lihat apa efeknya ketika kita ganti matriksnya dengan tipe matriks yang lain, gimana impact performance-nya. Nah, ini salah satu contoh pemakaian gelas polipropilin yang discontinuous ya, seratnya. Nah, kira-kira di mana nih? Komposit dipakainya di mana nih? Tadi sudah saya sebut kayaknya. Di bagian bak ya. Yang benar. Nah, jadi bagian baknya itu dia terbuat dari komposit. Alasannya ya karena ringan ya. Terus dia gampang banget kalau discontinuous fiber itu untuk dibentuk sedemikian rupa sehingga dia bisa memenuhi keinginan kita ya. Kalau continuous fiber itu agak susah dijadikan seperti ini. Tapi kalau untuk serat discontinuous itu gampang dicetak seperti ini. Memang resikonya sama, jadi dia akan terkena benturan juga. Misalnya Anda menjatuhkan batu, menjatuhkan peralatan gitu ya. Sehingga dia terkena beban yang namanya low velocity impact, yang kecepatannya nggak terlalu cepat sih, misalnya 3 meter per detik gitu lah, nggak terlalu cepat. Oke, nah salah satu aplikasi yang sering kita dengar ya, kalau tentang komposit itu mesti tentang pesawat terbang. Memang pengguna komposit sejak tahun 60-an itu adalah pesawat terbang. Wah, dimulai dari pesawat generasi pesawat militer ya zaman dulu. Kemudian dia juga pemakaian untuk pesawat, kalau Boeing itu pertama kali pakai di generasi Boeing 747 itu hanya untuk radar atau flaps ya kalau nggak salah, bidang kendali. Kemudian untuk pesawat kemudian 767, 777, dan sekarang 787 itu sudah 50% komposit secara berat ya. Kalau pesawat Airbus 350 itu 52% komposit. Keduanya ini bagian yang sama yang terbuat dari komposit itu contohnya badan pesawatnya, terus sayap, ekor, rudder, bidang kendali yang bentar, saya bisa gambar ya. Bentar ya. Coba mana tadi? Nah, ini fuselage-nya. Kemudian ini sayap ya. Rudder itu ini rudder. Nah, ini rudder. Kemudian ada elevator. Nah, ini elevator. Kemudian aileron. Nah, aileron ini. Jadi ini bidang kendali untuk menentukan kapan pesawat belok, kapan pesawat kurang, kapan pesawat bisa turun gitu ya.
Dan ini diperlukan untuk menurunkan berat. Oke. Lanjutkan. Nah, kalau di Arab Saudi itu sebenarnya nggak banyak tahu sih ini. Ini Mas Arief nanya itu bisa nggak masang foto ini. Nah, ini foto yang sering banyak kita jumpa ya kalau orang Islam itu pergi ke Mekah, selalu dia pergi ke Ka'bah dan kemudian dia juga kadang mampir ke Clock Tower namanya. Ini namanya Mekah Clock Tower. Nah, yang istimewa bagi saya ya, selain bangunannya yang sangat tinggi, dia juga beberapa bagiannya terbuat dari komposit. Jadi contohnya ini bulan sabitnya terbuat dari komposit ya. Berat kan 30 ton ya, 35 ton. Dan jarum jamnya itu juga terbuat dari komposit. Ukurannya sangat-sangat besar. Dan ini kalau nggak salah ya, nggak salah lihat dulu, itu terbuat dari woven komposit yang hitam ini. Ini carbon fiber. Sebagian ada yang gelas, sebagian ada yang woven. Dan ini dibuat oleh perusahaan dari Swiss, namanya Gurit, dan dibantu dengan perusahaan SL Rush dari Jerman. Nah, ini salah satu alasannya ya, tentu dia harus tahan gonjangan angin, dia juga harus ringan, karena dia ingin membebani struktur luar dari jamnya sendiri, karena jamnya sendiri udah berat, karena di dalamnya untuk untuk bagian-bagian komponen dari jamnya itu sendiri itu sudah terbuat dari logam, jadi sangat-sangat berat. Jadi nggak ingin menambah berat dengan membuatnya terbuat dari logam gitu ya, jadi dipakai komposit. Oke, terus mendesain. Sekarang kalau proses mendesain itu sebenarnya sangat-sangat panjang. Di pesawat terbang untuk mendesain pesawat itu memerlukan waktu 10 tahun karena theoretical setelah diskusi dengan customer mungkin 6 bulan sampai 1 tahun itu preliminary design itu dibutuhkan waktu sekitar 2 sampai 4 tahun. Preliminary design aja itu cuma di atas kertas ya. Kemudian detail design atau design development itu bisa, artinya komponen udah mulai digambar dan seterusnya, itu bisa juga 4 tahun. Kemudian mulai fabrikasi dan kemudian ada iterasi yang di dalamnya. Itu untuk menghasilkan satu pesawat aja itu bisa memakan waktu sampai 10 tahun. Jadi prosesnya sangat panjang. Untuk mendesainnya sendiri itu memakan waktu yang mungkin 60% dari total membuat suatu produk untuk pesawat terbang yang kompleks itu bisa 5-6 tahun ya. Tapi untuk struktur yang lebih sederhana lagi itu relatif lebih cepat. Karena tidak memerlukan integrasi yang terlalu kompleks. Nah, tapi secara umum prinsip-prinsip yang dipakai itu sama untuk mendesain. Pertama, kita perlunya apa gitu kan? Syarat-syarat dari customer-nya itu apa gitu? Pinginnya apa? Dia tahan temperatur tinggi, tahan temperatur rendah, kemudian tahan beban, impact dan apa gitu kan? Untuk pesawat, untuk mobil F1 misalnya perlu tahan benturan dan seterusnya. Dan itu memerlukan diskusi yang panjang dengan customer-nya. Dan kemudian kita masuk suatu fase yang namanya, yang saya gambar kotak ini adalah teori, preliminary design, dan desain kriteria. Di dalam desain kriteria ini, kriteria bagaimana mendesain itu ada namanya standar. Standar itu artinya gini, kita kalau mau bikin sayap itu atau bikin struktur mobil itu standarnya apa gitu. Standar dipakai, standar internasional, kayak ISO standar dan lain-lain gitu. Kemudian apa kondisi-kondisi yang diharapkan dari suatu wahana yang Anda desain, kemudian kriterianya apa dan seterusnya. Tentu di dalam preliminary design ini teori dan pengalaman sebelumnya sangat penting. Ya, jadi teorinya mesti kuat ya, komposit. Kemudian pengalaman bisa dari diri sendiri atau orang lain. Jadi, mungkin tim juga bisa membantu. Teori ini tentunya dari teori mungkin material, teori dari mekanik, ya. Kemudian teori dari manufacturing-nya. Kadang-kadang bedanya antara mendesain dengan komposit dengan logam dan lain-lain itu, kalau komposit harus sudah mulai mengerti
nanti komposit ini bahkan dimanufaktur dengan cara apa gitu, dengan metode manufaktur apa. Jadi dari awal itu udah dipikirin. Jadi nggak bisa kayak kita mendesain secara teoritik kayak gini, nggak bisa kita hanya mikir oh desainnya seperti ini, nggak. Jadi bedanya bahwa dia harus sudah mulai memikirkan metode manufaktur gimana, nyambungnya gimana, nanti itu sudah mulai dipikirkan di preliminary design ini. Itu bedanya. Karena nggak mudah untuk melakukan itu semua. Jadi gampangannya yang orang-orang yang bekerja di awal ini, titik awal ini, itu sudah benar-benar harus memikirkan apa yang dialami orang di sini. Jadi memang sudah jauh ya. Gitu. Ini yang prinsip-prinsip yang baru dikembangkan di 10 tahun, 15 tahun terakhir di dunia penerbangan, karena orang ingin sekali memakai komposit sebanyak mungkin. Memang batasnya mungkin saya rasa 50-60% ya, tapi itu udah cukup bagus ya memakai komposit. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyain disimpan di belakang ya. Kita lanjut lagi. Nah ini, seperti yang saya sebut tadi, kadang-kadang kita kondisi yang kita harapkan dari komposit itu adalah impact misalnya. Anda ingin mendesain suatu struktur dari komposit yang tahan benturan gitu. Dan orang udah banyak ngerti sih, kalau komposit kena benturan, jadi komposit yang berlapis-lapis itu, kalau kena benturan dia akan mengalami coakan di sini nih. Ada coakan di sini. Di sini. Kemudian dia ada retak atau damage yang berada di dalam. Jadi nggak terlalu kelihatan di luar, kecuali pakai X-ray, pakai C-scan, pakai alat-alat yang cukup canggih ya untuk mengetahui retak yang ada di dalam. Nah, orang udah pada ngerti sebenarnya apa yang akan terjadi. Nah, ini yang menyebabkan orang mulai memikirkan apa pengaruh dari pilihan-pilihan dalam desain terhadap kerusakan ini. Terutama untuk komposit yang terkena out of plane loading, jadi kayak impact, quasi-static indentation, jadi kayak semacam terkena beban yang lateral seperti ini ya. Di dalamnya design choice itu, design choices ya, design options atau apa sebenarnya. Kalau Anda ngerjain komposit itu bisa jadi mikrostruktur dari fibernya. Jadi susunan fiber itu bisa jadi penting. Kemudian matriksnya. Anda milih matriks apa nih? Epoksi, polyamid, polyethylene, polypropylene, apa nih Anda pilih? Kalau seandainya Anda milih salah satu, seperti saya misalnya, saya memilih polypropylene. Itu nggak cuma satu polypropylene, ada banyak, ada yang jenis copolimer, homopolimer, dan lain-lain. Nah, saya ingin jelasin di sini fokusnya tentang pemilihan matriks. Oke, kita lanjut ya. Nah, saya fokusnya di sini ya. Jadi untuk design choice itu, ada yang seperti saya sebut tadi, ada yang pakai apakah nanti fibernya bisa berbentuk layer seperti ini, atau berbentuk bundle. Ini ada bermacam-macam, orang bisa bikin bermacam-macam ya. Kayak gini. Ini pernah kami kerjain, tapi udah lama banget, nggak dilanjutin lagi. Yang kita lanjutin sampai lumayan tuntas itu adalah seandainya kita punya polypropylene matriks, ada dua jenis gitu ya, ada yang homopolimer. Apa sih pengaruhnya terhadap kerusakan ketika dia terkena beban impact atau terkena beban ini, beban kuasa statik. Jadi kena impact, bukan impact sih, beban tapi pelan-pelan gitu ya, cara perlahan-lahan gitu. Kemudian bagaimana caranya kita ngelihat perambatan retak itu dan apa saja yang berubah di situ. Ketika misalnya saya pakai matriks A ini ya, apakah crack-nya berubah atau delaminasinya berubah? Kalau matriks B gimana? Nah, bedanya antara homopolimer dan copolimer. Ini kalau copolimer itu biasanya ada tambahan. Nah, ini namanya agent. Ini kayak apa namanya ya? Kayak rubber particle, jadi tambahan rubber particle. Supaya dia
menimbulkan fibrillation. Jadi nanti bisa Anda lihat terakhir-terakhir ya, lihat efek dari penambahan rubber cluster ini, rubber particles ya. Dan apakah polimer atau composite scientist itu harus mempelajari ini, mengetahui bedanya antara memakai matriks A atau matriks B terhadap desain yang Anda punya ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan nggak tidur nih. Oke, kita pelan-pelan ya. Kalau dari segi, kan ada yang dari teknik mesin atau teknik material biasanya mengetahui kalau, oke, saya punya homopolimer, polipropilin, punya copolimer, polipropilin. Pertanyaannya, performance-nya gimana sih? Dia kurva tegangan-regangnya gimana? Kemudian mechanical properties-nya gimana? Nah, ini kalau polipropilin itu yang homopolimer, dia lebih ductile kebetulan di sini. Seharusnya dia terbalik sih, tapi berhubung copolimer yang kita pakai ini, dia rubber partikelnya kayaknya 18% ke atas, jadi dia menambah brittleness, jadi menambah kegetasannya. Kalau dia ditambahkan dengan ya nggak banyak-banyak banget, mungkin bisa lebih ductile. Tapi ini juga ditentukan sama molecular weight. Jadi berat dari molekulernya. Ada yang mungkin ini sekitar 5.000-an lah, 5.000. Kalau ini kayaknya 9.000-an molecular weight-nya. Jadi sekitar 2 kali lipat. Jadi pantasnya dia lebih kuat ya. Tapi oke lah, kita pakai dua prinsip bahwa satu matriks dia lebih ductile, yang kedua yang warna hitam itu lebih brittle gitu aja ya. Tidak ductile. Ketas gitu, gampang putus. Apa pengaruhnya ini terhadap kerusakan terhadap impact damage. Nah, ini Anda lihat kalau less ductile itu 2,7%, kalau ductile itu 5,5%. Nah, ini ya. Dan komposit yang saya pakai seperti disebutkan tadi adalah glass polypropylene. Ini termoplastik komposit. Ini jadikan stirikas saja. Dan ini kalau satu layer, satu lamina, nah Anda udah kenal istilah lamina ya, satu lamina itu tebalnya sekitar 250 mikron, dan di dalamnya adalah struktur yang bergaris seperti ini, jadi kayak layer-like structure. Jadi ini glass fiber yang ukurannya 16 sampai 20 mikron ya. Kemudian ini saya tumpuk-tumpuk dengan orientasi tertentu, kemudian memakai compression molding proses, pakai static press dengan tekanan ya antara 6 sampai 7 bar ya, dan membutuhkan temperatur sampai 230 derajat dan dwelling time 20 menit, kemudian cooling rate ini 40 derajat per menit. Untuk khusus termoplastik ya, termoplastik komposit, cooling rate itu sangat-sangat berpengaruh besar terhadap ductility-nya. Kalau Anda pakai cooling rate yang sangat rendah, jadi slow cooling, materialnya jadi ketas karena karena slow cooling itu memberikan kesempatan matriksnya untuk membentuk kristal. Karena yang saya pakai ini kan polipropilin. Polipropilin ini dia semi kristalin, jadi ada amorphous phase-nya, ada fasa kristalinnya. Jadi kalau kita pakai slow cooling itu kristalnya jadi banyak banget, kayaknya jadi ketas. Tapi kalau cepat misalnya 40 atau bahkan 1000 derajat per menit, itu struktur kristalnya jadi lebih sedikit dan amorphosnya lebih banyak. Kalau amorphosnya lebih banyak, dia lebih ductile gitu. Kita kembali ke komposit yang terkena beban impact. Nah, komposit terkena beban impact itu impact sendiri ya, damage. Damage di komposit itu sebenarnya energy dissipation mechanism. Jadi mekanisme pelepasan energi sebenarnya. Kalau di logam, nah, logam ini beda. Logam itu, kalau misalnya Anda punya prismatic structure seperti ini, sebelah kiri, ya, sebelah kiri, nah, atau ya ini kanannya ini sebenarnya hasil simulasi ya, supaya lebih jelas lekukannya. Ya.
dia tidak mengalami damage yang sangat parah seperti komposit, tapi dia mengalami plastic deformation, jadi deformasi plastis. Dan deformasi plastis ini merupakan salah satu energy dissipation mechanism. Jadi mekanisme pelepasan energi. Dan di logam memang memerlukan energi yang lebih besar lagi ya untuk menimbulkan plastic deformation. Kalau di komposit itu enggak terlalu ya. Jadi bedanya antara dua ini, kalau komposit itu, saya ulang, dia energi dissipation mekanismenya kebanyakan dari damage. Memang ada plasticity lah sedikit, tapi rata-rata damage. Kalau logam kebanyakan dia plasticity, energi dissipation. Karena contohnya kalau misalnya Anda lihat mobil F1 ketabrakan gitu kan, dia hancur berkeping-keping, itu energi dissipation mekanismenya semuanya ditransfer, benturannya ditransfer ke dalam bentuk serpihan, pecahan ya, hancurnya struktur bodi mobil. Oleh sebab itu pengendaranya aman karena semua impact energinya diserap oleh bodi. Kalau bayangkan kalau misalnya bodinya terbuat dari logam, energinya diserap dalam bentuk energi plastic deformation, sisanya ditransfer ke pengemudinya, bisa meninggal pengemudinya. Oleh sebab itu di luar, selain alasan aerodinamika dan alasan ringannya komposit, energi dissipation mechanism untuk komposit itu hampir seluruhnya ditransfer ke kompositnya, nggak ke orangnya. Itu orang sudah memikirkan itu di waktu mendesain itu awal-awal ya. Nah, kalau kita kembali ke mekanisme pelepasan energi di komposit, itu jenis-jenis kerusakan ya, damage itu ada banyak sebenarnya. Ada yang longitudinal crack seperti ini kan. Dia apa namanya? Retak yang sejajar dengan arah serat, kemudian yang tegak lurus dengan serat, kemudian ada patahnya serat, untuk ini ada delamination. Nah, saya fokusnya sih di transverse crack sama delamination, karena dua damage ini yang paling sering muncul memang untuk sering muncul di komposit ya. Kalau kita mengetahui mekanisme dari dua damage ini, kita bisa mengetahui integrity atau integritas dari strukturnya, dia masih sehat atau enggak, masih bagus atau enggak. Ini banyak banget orang belajar transverse crack, delamination, transverse crack, delamination. Ini banyak banget orang belajar. Mungkin orang bisa ngabisin waktu 20-30 tahun untuk belajar itu aja. Oke, kita lanjut ya. Oke, kalau komposit terkena beban impact, itu apa aja yang terjadi? Oke, awalnya, kalau dia terkena beban impact kayak gini, misalnya laminatnya itu orientasinya 0, 90, 0. Yang pertama kali terjadi itu transverse cracking, kemudian nggak berapa lama ada delaminasi, yaitu delaminasi ya. Kemudian delaminasi yang memanjang, kemudian ada transverse crack yang melipat gandakan diri. Kemudian kalau Anda rubah ininya, laminatnya, stacking sequence-nya dari 90 ke 90, 90, kalau Anda kena beban impact, dia letaknya di sini duluan. Transverse crack-nya di sini. Kemudian dia merambat dengan cara multiplikasi. Jadi delaminasi, multiplikasi, dan lain-lain. Dan rusak seperti ini, meskipun dia stacking sequence-nya sangat-sangat sederhana ya, 0, 90, 0, 90, 0, 90, itu cukup kompleks yang terjadi. Cukup kompleks ya, perambatan retaknya. Oleh sebab itu, kami di KAUS berusaha membuat suatu eksperimen untuk menyederhanakan cara observasi transverse crack dan delaminasi ini. Nanti kita lihat alatnya seperti apa. Nah, ini kita ngomongin damage phenomenology untuk standard scale, jadi kuasa static integration. Artinya gini, biar gampang. Anda punya plat, dikasih tumpuan gitu, kemudian dikasih indenter, kemudian didorong. Dan dia lentur ini kan.
Nah, ini quasi static indentation. Kalau impact itu kasih tumpuan. Ini jelek banget gambar saya, maaf ya. Bayangkan ini sempurna lah. Nah, dia jatuh nih. Itu dari atas. Nanti dia terkena, terus hancur, kemudian ada damage. Ini juga ada damage. Bedanya di situ kalau impact dengan quasi static indentation. Ini dari kecepatannya dari posisi awalnya. Nah, ini kita bikin setup untuk mengamati letak yang atau transsuspect yang terjadi. Jadi ada indenter, ada spesimennya, kita jepit di sini, kemudian kita tangkap dengan kamera dari bawah. Ada lampu juga ya. Nah, ini untuk yang getas dengan yang ductile itu beda banget. Nah, Anda bisa lihat ya. Kita bisa repeat lagi. Nah, ini kalau yang less ductile. Yang rambat gitu kan. Kemudian ada laminasi di luarnya. Kalau yang ductile itu dia kecil. Karena sebagian mungkin diserap dalam bentuk plasticity, kemudian dia fracture dari fibernya. Nah, ini layupnya 90-202 simetrik. Jadi Anda bisa melihat bahwa pemilihan matriks itu bisa memberikan implikasi besar juga terhadap damage yang Anda miliki ya, ketika kena bukan quasi static indentation aja gitu. Jadi dia bisa damage-nya lokal kalau misalnya ductile, kalau dia agak brittle dia bisa luas kayak gini. Nah, pertanyaannya kan ini kan sangat kompleks. Kerusakan seperti ini sangat kompleks. Ini apa yang terjadi ya sebenarnya? Kalau kita kembali ke damage, yaitu transsuspect dan delamination, kita kan harus berhasil mengisolasi transsuspect dan delaminasi itu, paling enggak. Kita harus bikin suatu cara atau metode untuk mengisolasi transsuspect dan delamination itu. Gimana caranya? Dan gimana bisa mengobservasi ini secara detail sampai skala fiber? Nah, kita mengembangkan pengamatan damage secara suatu komposit yang terkena quasi static indentation untuk skala mikro. Caranya adalah, nah ini alatnya kecil banget. Ini alatnya sebelah kiri ya. Nah, ini alatnya. Di sini ada tumpuannya, ada tumpuan kecil di sini. Tumpuannya di sini ya. Ini tumpuan di sebelah kanan. Kita desain. Nanti spesimennya ditaruh di tengah. Nah, spesimennya ditaruh di sini. Ini kan ada load cell, ada load cell, ada load cell. Load cell itu alat untuk memberikan beban. Gitu. Nanti kita tekan. Nah, kita tekan. Nah, ini diam gitu, ini tekan. Atau sebaliknya, ini diam. Kemudian nanti spesimennya bakal jadi melentur. Gitu. Jadi kita, kalau ini beli, kalau ini kita bikin sendiri. Ini nggak ada di pasaran, jadi kita harus bikin. Jadi kita, konsepnya adalah bagaimana caranya mengisolasi transsuspect dan delamination itu, supaya kita bisa mengamati perambatan retak secara mikro, dan menggunakan alat yang kita punya, plus memodifikasi sesuatu, atau suatu alat ya, supaya bisa tercapai ya objektif yang kita mau. Nah, ini spesimennya seperti ini. Spesimennya itu dia ada 0 derajat di sini, sudah 90 derajat di sini, kemudian kita kasih pre-crack. Nah, pre-crack. Ini penting banget punya pre-crack. Soalnya kalau nggak dikasih pre-crack, dia bakal dari awal udah bakal banyak banget damage. Bakal banyak banget damage di sini. Sehingga pengamatan kita mengisolasi transsuspect dan merambat ke delaminasi, gitu dari sini merambat gitu ke sini, itu jadi gagal. Padahal kita ingin mengamati satu transsuspect dan delaminasi aja, satu delaminasi. Nah, itu kita bikin spesimennya ini. Jadi semua yang dilakukan di sini adalah supaya kita berhasil mengamati fenomenanya.
Kemudian kita taruh mesin itu, alat ujinya di dalam scanning electron microscope. Jadi masukkan ke dalam SEM, mesin SEM, supaya nanti kita bisa mengamati gambar yang abu-abu yang Anda lihat di sebelah kanan ini. Oke. Nah, ini hasil pengamatannya. Itu sebelah kanan itu transverse crack. Nah, itu. Kemudian dia merambat jadi delaminasi. Jadi coakan yang awal tadi itu menyebabkan munculnya transverse crack yang hanya tunggal, kemudian merambat ke delaminasi seperti ini. Ini untuk material yang matriksnya nggak getas ya. Dia gampang banget merambat delaminasinya. Cepat sekali ya perambatannya. Nah, ini. Kemudian kalau yang daktil gimana? Nah, transverse crack dulu, sama, fenomenanya sama. Terus ketika dia masuk ke rezim delaminasi, dia mulai agak ngelambat. Jadi matriks itu memberikan pengaruh terhadap delamination. Ya, seperti pengamatan kita sebelumnya pakai yang gede itu, pakai kuasa setting delamination setup yang gede. Yang daktil itu ternyata memang susah sekali merambatkan delaminasi. Alasannya, saya lihat dulu. Nah, untuk transverse crack itu kebanyakan ditentukan oleh interfiber distance. Jadi antara yang daktil dengan nggak daktil, kalau Anda amati tadi, kecepatannya hampir sama. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Perambatan letaknya, kemudian mencapai titik delaminasi itu sama banget. Tapi kemudian ketika dia mencapai delaminasi, dia matriks ductility itu mulai berperan. Terus kita juga sempat ngembangin pemodelan micromechanics itu untuk modelkan perambatan letak. Detailnya nggak usah jelasin ntar aja ya. Biar lihat gambar-gambar yang menarik. Nah, dia bisa dimodelkan perambatan letak itu untuk yang less data misalnya seperti ini. Kemudian yang ductile juga kita modelkan juga. Ternyata dari simulasi juga mengatakan bahwa perambatan, meskipun performance-nya, stress strain-nya beda, tapi perambatannya tetap sama. Ketika dia mulai terpicu ya, crack kecil aja, itu udah mulai merambatnya cepat. Apakah dia mau pakai ductile, pakai less ductile, itu perambatan untuk transverse crack-nya sama. Dan dari hasil studi kita itu, kita menemukan bahwa jarak antara fiber ini yang sangat mempengaruhi. Kan kita nggak bisa mengatur fiber itu secara beraturan gitu ya, sangat sulit ya di kenyataannya. Apalagi untuk serat alam. Tapi untuk serat yang jelas saja, variasinya pertama dia susunan fibernya dia random, acak ya. Yang kedua dia ukuran seratnya itu kadang-kadang berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang gede, kecil. Jadi nggak terlalu ini. Pada akhirnya yang menentukan transverse crack itu adalah jarak antara fiber itu sendiri. Nah, ini matriksnya nggak terlalu berpengaruh gede sebenarnya. Tapi untuk delaminasi dia beda. Jadi kalau untuk delaminasi, dia sangat-sangat dipengaruhi oleh ductility dari matriksnya. Jadi ini Anda lihat, untuk yang ductile, dia pendek ya. Ini pendek banget ya. Kalau ini dia panjang. Untuk yang brittle, untuk yang ductile. Nah, apa yang terjadi di dalamnya? Nah, kalau yang ada namanya cusp. Ini namanya cusp di interface. Ini sebenarnya ditentukan oleh modulus geser dari matriksnya. Jadi modulus gesernya sangat mempengaruhi dari matriks ductility juga. Modulus geser itu G ya. Sehingga dia memungkinkan perambatan retak, nah ini incline ya, yang didahului dengan retak-retak kecil yang miring, ya mungkin 45 derajat atau berapa,
atau 40 derajat, yang didominasi antara opening modus 1 dengan modus 2. Jadi untuk fracture yang sudah ngambil fracture mekanisme, kalau belum, ini ada bukaan retak yang ditunjukkan oleh modus geser dan modus pembukaan. Oke. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya melihat kerusakan atau perambatan retak dalam ketika kena beban impact? Nah, ini agak susah. Nah, kita beberapa tahun terakhir itu ada orang yang berhasil menaruh semacam kamera. Nah, ini kalau misalnya impact itu lebih kompleks lagi ya, nggak cuma setup kecil ya. Jadi alatnya itu sangat tinggi, mungkin ini sekitar berapa ya, 2,5 meter gitu. Jadi saya kecil lah di sini. Jadi saya tingginya sekitar 168, nah ini sekitar ya mungkin hampir 3 meter. Ini materialnya Anda masukkan sini, kemudian biasanya orang-orang masukin kamera di bawahnya, cuman itu agak beresiko, seandainya dia hancur kameranya gimana. Nah, kadang-kadang orang naruh mirror, jadi kasih cermin di dalam, sehingga ditangkap fenomenanya. Yang saya lakukan, saya nggak demikian, jadi setelah dikasih beban impact, setelah material itu atau spesimennya kena beban impact, saya jatuhin ini, bebanan seperti ini, saya ambil spesimennya, kemudian saya lihat pakai metode yang awal tadi itu, pakai backlight method namanya. Metode dikasih cahaya di belakang spesimennya, kemudian kita tangkap pakai kamera di depannya. Jadi kebetulan polipropilin yang saya punya itu warnanya putih ya. Jadi saya bisa ngelihat delaminasi dan kasus crack. Delaminasi, nah ini lebih bagus nih, kasus crack. Jadi bentuknya peanut shape namanya. Ternyata untuk energi rendah seperti ini, ketika Anda kasih beban impact, energi rendah, dia nggak ada bedanya antara dua ini. Dan ketika semakin kita naikkan energinya, energi benturannya ya, atau energi potensialnya lah kalau orang bilangnya, PGH gitu, itu dia semakin, yang less ductile ini semakin baik. Alasannya ya karena ada rubber particle yang saya masukkan ke matriksnya itu. Nah, nanti kita lihat ya, gimana caranya, apa yang terjadi ini, kok bisa dia kena beban seperti itu, dia malah bagus ini, malah terjadi sebaliknya. Nah, gimana caranya mengamati damage microscale tapi impact? Ini lebih menantang lagi. Yang kita lakukan, kita bikin setup alat ya, alat kecil kayak gini. Kemudian kita taruh di bawahnya mikroskop. Di atasnya mikroskop kita tempelin high speed kamera, jadi kamera kecepatan tinggi. Kita pasang-pasang aja pakai adapter gitu ya. Kita ini desain sendiri, kemudian dikasih cahaya, sumber cahaya di sini. Karena impact itu terjadi sangat cepat. Untuk kasus ini, impact itu terjadi dalam waktu 1-2 milisecond, jadi 1/1000 detik terjadinya. Jadi kalau nggak ada cahaya sama sekali, gambar itu nggak akan tertangkap. Jadi dia harus ada kayak semacam flashlight gitu, supaya nangkep gambarnya. Cukup menantang eksperimen ini. Setupnya juga susah. Nah, kemudian, nah ini detail dari alatnya ya. Detail dari alatnya. Nah, kita punya ada 2 spring. Nah, di sini ada kayak blok. Nah, ini spesimennya di sini. Nah, spesimennya di sini ya. Jadi ini kalau detailnya gini ya. Spesimennya. Kemudian ini impactornya. Nah, alih-alih dari ini bergerak ke sini, kita nggak bikin kayak gitu. Jadi bagian kiri ini yang bergerak ke kanan. Dan spesimennya ini akan mengalami perambatan retak seperti yang geostatic indentation ya. Nanti teorinya bahwa nanti bagian yang bawah ini, dia bergerak untuk menjemput impactornya, jadi bukan sebaliknya. Jadi dia bakal terbentur, kemudian dia retaknya bakal merambat, nah ini dilaminasi.
Ini gambarnya dari SEM, tapi sebenarnya kita tangkapnya pakai mikroskop sih nanti pada akhirnya. Oke. Mana cara ngilangin? Ya, ini kurva perpindahannya, gaya perpindahannya. Jadi fase transfer strike itu nggak ngaruh banyak, nggak beda banyak. Tapi fase ini yang berbeda banyak. Oke, ini videonya. Kayaknya asik kalau nonton video. Ini yang ductile, ini yang less ductile. Kecepatannya sekitar 3,2 meter per detik. Nah, itu bisa kelihatan hancurnya. Mungkin kita bisa zoom lagi ya, ntar saya zoom. Nah, kalau enggak ini lebih agak jauh sih, kebalik. Ini kalau dari jauh kayak gini bentuknya. Transfer strike-nya sama ya, mirip-mirip. Tapi yang less ductile itu yang ke polimer lebih nggak gampang merambat ya. Transfer strike-nya sama, tapi dilaminasinya di sini malah sebaliknya lebih bagus. Kalau kembali ke sini, nah ini, Anda lihat. Nah ini transfer strike-nya kayak gini. Nggak terlalu beda banyak sih. Tapi Anda lihat kalau less ductile itu, less ductile itu ada semacam fibrillation. Sumber dari fibrillation itu ya dari rubber particle yang dimasukkan. Sedangkan untuk yang ductile itu kan nggak ada, jadi dia nggak ada fibrillation. Jadi gampang aja dia merambat. Nggak ada yang nahan lah gampang. Nah, kalau kita breakdown satu-satu ya prosesnya. Nah, untuk yang ductile, untuk yang less ductile ini, transfer strike sama, nggak ada apa-apa. Ada fibrillation dikit. Mulai merambah ke transisi. Nah, ini ada mulai kelihatan ini. Kalau yang less ductile itu, yang agak keras itu, dia mulai agak melambat dia dilaminasinya. Kasusnya nggak bisa geser. Nah, ini mulai ada fibrillation. Nah, fibrillation ini yang membedakan antara less ductile dengan ductile. Jadi sebenarnya agak misleading ya ngomongin less ductile dengan ductile, tapi sebenarnya ini ada matriks yang punya rubber particle gitu yang paling ketat. Jadi ada semacam fibrillation yang menahan opening yang ini yang bikin dia dilaminasi agak melambat. Ini udah selesai sebenarnya presentasinya, jadi kita pakai waktunya untuk diskusi aja. Jadi saya menyampaikan bahwa kalau kita mendesain, kita tentu kan dihadapkan ke banyak pilihan. Nah, saya memfokuskan ke pemilihan matriks untuk menentukan sebagai pilihan desain ya untuk kriteria kerusakan, dekomposit dan seterusnya. Dan ternyata sangat penting pemilihan matriks ini karena pemilihan matriks juga menentukan damage yang dialami oleh komposit itu sendiri. Sedangkan damage itu kan suatu energi distribution mechanism. Jadi Anda mesti tahu dia damage-nya seperti apa kalau saya milih matriks A atau matriks B dan lain-lain. Nah itu sangat-sangat penting untuk mendesain struktur yang terkena beban impact khususnya. Apakah beban tensel seperti itu? Ya bisa jadi tergantung nanti tenselnya. Misalnya beban di dalam satu struktur itu sangat kompleks, nggak ada satu beban yang sangat dominan. Tapi kalau untuk struktur terkena beban impact, pilihan matriks itu sangat penting. Dan kita sudah belajar bahwa matriks ductility itu sebenarnya nggak terlalu sifat-sifat matriks itu nggak terlalu mempengaruhi transfer strike, tapi dia sangat mempengaruhi delaminasi sebenarnya. Kenapa kok kenapa nggak menentukan sifat dari transfer strike? Karena transfer strike itu sendiri ditentukan perambatannya ditentukan oleh jarak antar fiber, bukan oleh matriksnya sebenarnya. Nggak terlalu ngaruh ke matriksnya. Tentu orang bisa bilang, oh matriks mungkin nggak ngaruh, tapi mungkin interface antara matriks dengan fiber itu juga penting. Ya itu ada studi tersendiri ya. Saya nggak bahas di situ, tapi kemungkinan ada juga pengaruhnya. Kemudian damage yang kedua delaminasi, apakah dia mempengaruhi matriks? Ya, di matriks ductility, ya. Jadi matriks ductility itu menentukan
perambatan delaminasi atau pengelupasan ya. Misalnya Anda pakai matriks yang punya rubber partikel di dalamnya, yang seperti yang saya pakai copolymer ini, itu beda banget perilakunya. Karena ada fibrillation. Nah, fibrillation ini unik di polypropylene. Dia menentukan perambatan retak di termoplastik komposit gelas polypropylene ketika terkena beban korsleting dan impact. Dan kita juga mendevelop ya, mengembangkan teknik-teknik untuk mempelajari mekanisme perambatan retak secara mikroskopik, secara mikroscale ya, untuk beban quasi static indentation dan impact di kaos gitu. Memang kita jarang memakai sih akhir-akhir ini, cuman kita masih ada sih alatnya. Dan beberapa metode untuk secara mikromekanik dan secara mesomekanik untuk mempelajari perambatan retak dan delaminasi sudah dikembangkan, sudah dipublish. Itu tadi disebut, orangnya lagi ada di Bandung kalau nggak salah, Dito namanya. Dulu sekolah di Kaus, tapi sudah lulus, kemudian dia balik ke Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita bisa diskusi sih kalau mau ngobrol-ngobrol. Terima kasih Pak Arief sudah memberikan materi yang sangat bagus ya, mengenai secara umum bagaimana itu komposit didesain, dan juga tentang study case fenomena impact pada termoplastik berpenguat gelas ya? Ya, gelas. Ini berpenguat gelas. Ini sebelum tanya jawab mungkin saya ini memberikan pesan-pesan kepada utamanya mahasiswa teknik material nih. Jadi core dari teknik material itu adalah nggak susah-susah ya. Sebagai nantinya kita lulus itu akan menjadi material teknologis. Biasanya orang mengenalnya material teknologis ya, bukan material engineer. Jadi tugasnya itu apa? Nggak susah-susah, yaitu memilih material. Nah, sudah dicontohkan oleh Pak Arief di sini. Apa tadi contohnya? Itu adalah memilih matriks bagaimana. Nah, selain memilih matriks, kita juga memilih fiber. Terus sizing agent, toughening agent. Nah, kita bukan hanya memilih ya, tapi kita juga harus tahu karakteristiknya bagaimana nantinya ketika terjadi pembebanan. Kalau pembebanannya impact bagaimana, kalau pembebanannya itu adalah sengatan listrik bagaimana gitu ya. Nah itu adalah tugasnya adalah memahami, makanya tadi case study ya memang agak detail karena memang tugasnya seorang engineer memang seperti itu ya. Jadi misalkan kita memilih sebuah komposit gitu ya, ya kita harus tahu behavior dari komposit itu bagaimana gitu. Misalkan tadi komposit itu tidak terlalu tahan terhadap impact. Makanya kalau kita punya sebuah pipa komposit di rumah misalnya, atau biasanya kalau sudah mulai banyak misalkan di oil and gas ya, di perminyakan itu sudah mulai beralih dari logam ke komposit. Ya. Jangan perlakukan material komposit ini seperti logam gitu. Misalkan komposit itu nggak suka diketok-ketok gitu, jadi jangan diketok-ketok gitu, dilus-lus saja gitu. Dan juga misalkan komposit bahan dasarnya apa sih? Polimer gitu ya. Polimer kita harus tahu jenisnya apa. Biasanya polimer nggak terlalu tahan terhadap temperatur gitu ya. Jadi hati-hati gitu. Jadi terkadang rata-rata kerusakan di industri, kegagalan di industri itu disebabkan oleh orangnya karena nggak bisa memilih material gitu. Jadi dianggapnya semua itu seperti logam gitu ya. Jadi komposit tapi dikasih pembebanan panas yang tinggi gitu. Ya rusak gitu ya. Nah, ini sekarang ini terima kasih waktunya. Saya itu sebentar tadi jadinya saya yang menjelaskan sesuatu ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan, ada 1 2 3 4 5 ada 5 pertanyaan. Saya akan mulai dari Pak Haris Ardianto, ini dari STTKD Yogyakarta. Nah ini sepertinya ganti nama menjadi STTKD dia. Sekolah Tinggi, oh bukan ganti ya, tetap ya. Sekolah Tinggi Teknologi
kedirgantaan, mohon maaf kalau salah ya, tolong dikoreksi. Izin bertanya, proses manufaktur komposit yang dikerjakan Pak Arief sepertinya seperti apa, khususnya proses persiapan matriksnya? Bagaimana pandangan Pak Arief mengenai pengembangan matriks termoplastik dari bahan daur ulang? Ini ada 2 pertanyaan, berarti proses pengerjaan matriks itu seperti apa? Dan kalau apakah ada prospek mengenai termoplastik bahan daur ulang ini sebenarnya cocok nih dengan pertanyaan saya juga. Jadi itu kalau matriks termoplastik digabung dengan fiber yang panjang ya, continuous fiber, itu saya belum pernah berpengalaman di sana. Waktu itu topik S3 saya itu termoplastik juga, tapi dengan short fiber ya. Jadi mudah memprosesnya yaitu dengan injection molding. Nah sampai sekarang saya belum punya pengalaman tentang yang long fiber, itu pemrosesannya bagaimana? Oke. Mungkin langsung dijawab saja ya satu-satu. Ya, saya nggak punya gambarnya ya, tapi Anda bisa cari sendiri di internet. Saya pernah ngelihat alatnya langsung di Belanda waktu itu, di Geleen, waktu pembuatan fly. Jadi satu lembar. Namanya double belt press namanya, double belt press. Jadi bentar saya gambar aja kali ya. Saya gambar. Nah. Karena ini termasuk teknologi terkini ya. Ya ini baru karena agak susah juga kan double belt press ya. Saya cariin aja lah ya. Supaya susah. Gambarnya, ntar cari gambar yang lebih bagus. Nah, inilah ya. Bisa ngelihat nggak nih? Nah, ini. Kelihatan nggak? Masih yang slide lama. Oke, ntar ya. Saya nah, ini. Jadi caranya, ini nggak persis seperti ini, tapi kira-kira prinsipnya mirip seperti ini. Fiber itu di feeding, jadi fiber itu di feeding ya. Jadi fiber itu ada roll gitu. Itu fibernya di feeding gitu. Kemudian dia dari luar, ini fiber ya. Nah ini masuk ke roll gitu. Yang roll pertama untuk heating. Yang ini yang kedua. Ini. Untuk cooling. Ini cooling. Jadi fibernya masuk di feeding gitu. Kemudian ini ada film, matrix film, dimasukkan juga di sini. Matrix film dari atas sama bawah. Ini keluar, jadi lembaran ply. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu dia karena di feeding sedemikian rupa, makanya dia strukturnya itu fibernya ada di tengah-tengah. Karena dia di atas sama bawahnya ini matriks. Tadinya dia bentuk film, mungkin ukurannya sekitar 50 mikron ya tebalnya. Kemudian dia dimasukkan di feeding sehingga dia mengapit rumpun dari serat itu. Dipanaskan misalnya sampai 250 gitu, kemudian ditarik dengan cepat keluar. Jadi kira-kira itu cara-cara untuk bikin lamin. Kami sih nggak bikin sendiri, jadi ini disuplai sama perusahaan namanya Sabik. Tapi prinsip dari cara pembuatannya mereka jelasin, kita lihat tapi kita nggak mulai moto. Terus kemudian ini lagi banyak dikembangkan di industri karena proses seperti ini volumenya sangat tinggi, jadi bisa pemasarannya cukup tinggi. Meskipun pada akhirnya defect atau serat yang apa ya istilahnya ya, seratnya bisa bergelombang gitu kadang-kadang kalau kita rollingnya nggak benar, pressure-nya nggak pas, temperaturnya nggak pas, kecepatan feedingnya nggak pas, itu dia bisa bergelombang.
Nah, itu cacat produk yang kadang-kadang dialami. Tapi pada prinsipnya ini sudah, sudah lumayan populer. Bahkan perusahaan-perusahaan kecil yang tadinya nggak terlalu terkenal itu dibeli sama perusahaan besar. Dulu namanya ada FRT, gitu, dibeli sama perusahaan sabik. Kemudian di Tenkate dari Amerika dibeli sama Toray dan seterusnya. Orang sudah mulai merambah ke pemrosesan termoplastik ini. Karena ini cukup murah ya cara-caranya. Ya, gitu, Pak. Mengenai yang ya. termoplastik daur ulang, kira-kira ada pengalaman nggak mengenai apa prospeknya pengembangan matriks termoplastik daur ulang? Saya sendiri belum pernah ngerjain ini ya daur ulang termoplastik, tapi saya rasa contohnya gini, seandainya saya memakai spesimen yang sudah saya kenai beban impact ini, kita potong kecil-kecil, dan kemudian kita daur ulang, kita panaskan kembali, kita cetak menjadi suatu struktur yang baru gitu. Saya rasa faktor yang sangat menentukan adalah pressure dan cooling rate. Temperature dan cooling rate. Jadi ada cooling rate itu sangat mempengaruhi, kemudian pressure-nya juga mempengaruhi, kemudian juga ini. Kita nggak, kemungkinan sih bisa sih pakai continuous fiber di daur ulang lagi bisa, cuman memang saya belum pernah kerjain. Tapi kemungkinan sih prinsipnya bakal sama pakai double belt kayak gitu. Dan cooling rate itu sangat-sangat mempengaruhi kalau saya rasa. Itu Pak Arif. Jadi Pak. terbayang untuk apa pemrosesan yang long fiber ini mirip-mirip prepreg mungkin ya, bisa dibayangkannya. Ya. Hanya saja kalau prepreg kan termoset gitu. Ada pertanyaan yang kedua di sini dari Bu Rini Unesa, berarti dari Surabaya ini. Sangat jauh dari Surabaya, izin bertanya, apakah dalam penelitian Anda tentang komposit juga menganalisis ikatan kimia antar atom material-material penyusunnya? Nah ini enggak, kita enggak menganalisis. Kita menganalisis ikatan kimia antara atom-atom material penyusunnya. Contohnya misalnya matriks itu bonding antara rubber particle dengan matriksnya, ikatannya apa gitu, kita enggak belajar. Tapi kalau Anda mau pelajari bisa, karena untuk memformulasikan matriks itu memerlukan pengetahuan kimia yang baik ya, chemistry ya. Karena bidang saya sebenarnya mechanical engineering atau lebih ke mekanik, jadi nggak terlalu banyak mengerjakan pemrosesan pembuatan matriks. Kalau Anda sudah mulai, oh saya tugasnya bikin matriks gitu, nah Anda harus mengerti banget ya ikatan kimianya, yang bisa dipelajari atau dianalisis dengan memakai metode namanya FTIR. FTIR itu. Nah itu Anda bisa tahu ikatan kimianya apa, misalnya ada karbonil, karboksil, dan seterusnya. Gitu. Tapi saya nggak ngerjain sih. Terus ada pertanyaan yang ketiga dari RC Itera. Jika komposit sudah mengalami transverse cracking dan delamination, apakah bisa diperbaiki? Nah, pertanyaan sangat menarik ini mengenai itu. Terus jika bisa, langkah seperti apa yang diambil dan apakah propertisnya masih sama seperti sebelum terkena kerusakan? Apakah juga komposit mengalami kerusakan delaminasi? Nah ini ada namanya BVID, jadi barely visible impact damage. Nah ini kalau misalnya Anda ada suatu struktur dia terkena impact, kemudian Anda nggak bisa ngelihat ya, mungkin karena energi impact-nya rendah. Itu Anda diizinkan untuk terbang, tapi ketika dia mengalami perambatan ya karena beban petik dan seterusnya, Anda sudah mulai bisa melihat ada secara visual, Anda harus mengganti, memperbaikinya, yaitu dengan cara dia namanya bonded scuff joint. Jadi Anda harus mengganti bagian yang rusak itu, Anda lubangin, dibikin lubang, kemudian ditambal dengan komposit yang sama. Jadi
Apakah propertiesnya masih sama? Tentu enggak ya, tentu enggak, karena dia bakal turun nanti residual strength-nya itu turun. Yang tadinya misalnya katakan kekuatannya ketika terkena beban, ini belum ada damage ya, itu katakan 500 megapascal, tapi ketika terkena damage dan diganti, berlubang dan seterusnya, diganti dengan part lain, itu dia turun sekitar 40%. Dan memang ini resiko yang dialami di komposit. Komposit itu paling buruk ketika kena beban kompresi. Jadi makanya ada namanya compression after impact. Jadi ketika terkena beban impact, ada transverse crack, ada delaminasi. Anda udah tahu nih harus diganti, harus diperbaiki dengan cara bonded scarf repair. Ada perbaikan, ada teknik perbaikannya. Kebetulan saya lagi ngerjain itu di sini dengan satu mahasiswa S2. Dan itu cukup kompleks ya cara-cara perlakuan permukaan dari kompositnya ketika machining prosesnya. Dan ya kita tidak bisa mengembalikan secara 100% performance-nya seperti awal ketika belum kena beban, tapi bisa mungkin 60% lah kira-kira. Itu ya Pak Arsi ya. Mungkin biar mudah gitu ya. Ini saya apa istilahnya mirip di tambal ban itulah kalau kalau apa namanya kalau ada lubang kan berarti tinggal ditambal gitu. Tapi tentunya tambal bannya harus ada tekniknya gitu. Dengan menambal ban di daerah lokal tersebut bisa menjadi lebih getas gitu. Mungkin gampangnya seperti itu ya. Terus ini ada pertanyaan dari Ardani. Ini seminar nggak wajib, Aca ikut-ikutan prodi orang aja. Lagi di kampus kayaknya. Pada bidang kedirgantaraan, hampir semua komponen menggunakan material komposit. Adakah jenis komposit terbaru yang menerapkan less ductility di dunia kedirgantaraan? Apakah antara matriks ductile dan jenis komposit sangat mempengaruhi struktur komponen nantinya? Ini bertanya tentang ada nggak yang tidak ductile? Ya, rata-rata manfaat matriks. Ya. Yang saya jelasin barusan itu material komposit yang termoplastik ya untuk otomotif sebenarnya. Saya sendiri belum pernah dengar bahwa gelas polipropilin dipakai di pesawat terbang. Tapi untuk pesawat terbang rata-rata memakai epoksi. Jadi matriks itu epoksi termoset ya. Paling ada juga yang memakai PEEK, jadi polyether keton. Itu sebenarnya termoplastik juga, termoplastik. Tapi dia pakai yang high performance, high temperature. Jadi rentang suhunya ketika dia dipakai itu lebih tinggi. Ya. Jadi dia lebih kuat lah, tahan panas. PEEK namanya, nggak pakai polipropilin mereka. Apakah adakah jenis komposit terbaru yang menerapkan less ductility? Saya tahunya ya ini termoset. Termoset itu sebenarnya less ductile ya, brittle ya sebenarnya, epoksi ya. Dan umumnya memang pesawat terbang itu memakai karbon epoksi. Ada juga sih gelas epoksi untuk bagian-bagian tertentu. Ada juga yang memakai karbon PEEK, itu lebih ductile. Apakah antar matriks ductility lebih dijelaskan? Apakah antar matriks? Saya nggak terlalu ngerti. Pertanyaan yang kedua gimana? Apakah antar matriks dari jenis komposit sangat mempengaruhi struktur komponen? Sangat mempengaruhi kekuatan mungkin. Kekuatan ya, mempengaruhi kekuatan. Apakah matriks ductility mempengaruhi kekuatan komponen? Iya, tentu aja. Jadi ductility kan bisa diukur dengan failure strain ya. Jadi kekuatannya kalau dia ductility lebih tinggi, tentu failure strain-nya lebih tinggi gitu. Tapi komposit kan kompleks, dia nggak hanya ditentukan oleh kekuatan dari matriks, tapi ada fiber volume, jumlah fiber di dalam kompositnya, kemudian jenis fibernya, dan banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi matriks ductility ada salah satu faktor yang mempengaruhi kekuatan komponen. Tapi nggak satu-satunya, jadi ada banyak lainnya.
Dan kalau di komposit, karena matriks itu adalah struktur pengikat aja, jadi dia bukan struktur utama ya. Jadi kekuatan struktur komponen itu bukan oleh fibernya, bukan dari matriksnya. Gitu ya. Ada lagi ya, Pak? Ada lagi, jika pengujian, apakah ada perbedaan jika pengujian impak dilakukan dengan menggerakkan impaktor ke arah laminate? Tadi yang dijelaskan itu laminate-nya yang bergerak tadi ya? Ya. Kalau sebaliknya apakah ada? Secara prinsip enggak ya. Saya yang pertama itu malah pakai impactor yang bergerak ke arah laminate. Yang kedua, dia nggak akan merubah kesimpulan dari hasil penelitian saya. Memang perbedaannya tentu arahnya beda ya. Tapi yang kedua adalah kesulitan memasang spesimen di suatu struktur yang harus bergerak itu agak sulit sebenarnya, terus terang. Daripada misalnya kita punya spesimen, kita taruh aja, kemudian kita kasih beban, itu kan lebih gampang daripada kita taruh spesimen terus kemudian bergerak bersama-sama menumbuk, itu lebih sulit sebenarnya. Dan impact ini sangat sensitif terhadap alignment, jadi kelurusan dari impactornya sendiri. Jadi, tapi secara prinsip nggak ada bedanya sih. Itu seperti halnya kalau pesawat terbang itu diuji di terowongan angin, itu bukan pesawatnya yang jalan di dalam terowongan angin, tapi anginnya yang jalan menerpa dia. Jadi itu inverse ya, ada sistem inverse. Kira-kira begitu. Terus ini ada pertanyaan terakhir, bagaimana memastikan penggunaan rubber particle tersebar secara merata? Apakah akan sama mode kegagalannya jika sebaran rubber particle tersebut secara acak atau tidak merata? Bagus ini pertanyaannya. Ya, tadi juga banyak pertanyaan menarik ya, saya rasa. Pinter ini, muridnya Pak Arif. Sangat masih fresh soalnya. Iya, bersemangat ini. Saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan kadang saya juga harus mikir ya, jawabnya. Oke. Bagaimana memastikan penggunaan rubber particle yang digunakan tersebar secara merata di komposit? Nah, untuk rubber particle ini itu kan ditaruh di dalam film, dia di mix pakai injection molding. Jadi di injection molding itu kita kadang-kadang sulit ya mengontrol bagaimana caranya. Ada istilahnya clustering. Jadi nanti rubber particle itu kadang-kadang dia mengelompok-kelompok gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita hindari. Inginnya sih sebarannya itu merata. Misalnya dia ada jarak-jarak tertentu yang kita inginkan. Karena rubber particle itu sendiri kan bukan logam ya. Jadi dia juga polimer. Ada cara kalau seandainya partikelnya itu terbuat dari logam, dia bisa pakai magnet. Jadi kontrol pakai magnet arahnya dan sebarannya. Tapi kalau untuk yang rubber particle ini agak sulit. Bisa jadi Anda bisa mengontrol pakai bonding behavior-nya ya antara satu rubber particle yang lain. Tapi kecenderungan kalau misalnya Anda memasukkan rubber particle sangat banyak, kemudian memasukkannya secara manual itu agak sulit mengontrol karena kadang-kadang dia bikin cluster ya. Tapi kalau Anda masukkannya dikit gitu mungkin masih bisa lah. Dan memang acak dan merata itu pernyataan kata yang sangat relatif ya. Merata itu bagaimana? Merata itu apakah merata jarak antara satu partikel dengan partikel lain itu sama semua? Kalau itu kan agak nggak mungkin ya. Tapi kalau kita ingin memastikan bahwa dia tidak bergerombol, aglomerasi gitu, nah itu Anda jangan masukkan terlalu banyak. Jadi makanya orang-orang itu biasanya ketika dia memproses
rubber particle bersama dengan matriks, dia mulai dari misalnya memasukkan 1% weight, 2%, 5%, dan seterusnya, dan kemudian mempelajari sampai titik mana dia mulai mengelompok-kelompok seperti itu, dan kapan dia mencapai titik penyebaran yang merata. Karena di titik penyebaran merata itu, biasanya mechanical properties-nya paling optimum. Jadi dia nggak ada kayak semacam apa istilahnya, karena early defect karena pengelompokan dari partikel itu sendiri. Gitu. Ya, ini ada itu ya, Bu siapa? Rian, Pak Rian Ferdianto. Yang kedua ini dari Ahmad ya. Ahmad Burhanuddin dari Untirta. Dari Lampung ya atau mana? Untirta, Tirtayasa Cilegon. Sultan Agung Tirtayasa. Ya? Oh bisa ini ya, terbuka ya ini. Terbuka. Dari mana-mana ini. Oh dari mana-mana ya. Dari UNESA tadi. Ya. Dari ITERA tentunya yang paling dominan. Ini ada pertanyaan, adakah tantangan ke depan mengenai sizing agent jika digunakan pada natural fiber atau matrix thermoset? Jadi tren terkini itu bagaimana untuk sizing agent pada natural fiber dan matrix thermoset? Sama-sama polar nih. Nggak perlu sizing agent, sudah bagus nih. Ini bukan bidang saya, jadi saya nggak berani jawab. Jadi mungkin Pak Paundra aja mungkin jawab, atau Mas Fatih Karim. Nah itu tadi sudah dijawab. Saya nggak ngerti ini natural fiber dan ini. Saya belum pernah mengerjakan terus terang. Jadi mungkin kalau di sini bisa sharing Pak Paundra gimana? Atau Pak Fatih Karim? Banyak sih bahan-bahan kimia sizing agent gitu. Misal silin, yang paling sering digunakan kan silin. Ya, saya pakai kan antara dua itu ya, yang di treatment untuk fibernya atau matriksnya ya, untuk membuat gugus fungsinya. Kalau saya kan, kalau untuk gelas polipropilin itu pakai itu kan, pakai maleic anhydride. MAH ya, maleic anhydride itu bisa untuk meningkatkan polaritinya sehingga dia bisa nempel kayak gitu. Tapi menurut natural fiber itu, serat alam itu meskipun dia sederhana sangat kompleks ya, karena dia organik ya, jadi mungkin pengeringan dan absorpsi air dan seterusnya sangat ini. Mungkin Pak Paundra bisa cerita dikit gimana Pak? Pakai matriks apa di sana? Pakai polyester. Polyester ini ya, termoset ya atau termoset? Termoset. Nggak pakai sizing agent Pak ya di sana? Belum, masih permulaan Pak ini Pak, masih awal-awal kita. Oke. Main Pak. Oke. Ya itu kalau ya, sedang nunggu dana ini. Oke. Ya untuk yang mahal-mahal. Kalau saya lihat sih terakhir ya dalam 15 tahun terakhir untuk yang sering dipakai memang itu silin itu, atau MAH, maleic anhydride dan seterusnya. Itu sih. Nggak. Selain itu saya nggak terlalu ngerti yang lain. Kira-kira gitu ya, Pak Ahmad. Ini dari teknik mesin ITERA. Bagaimana cara menentukan umur pakai? Nah ini pertanyaan yang sangat bagus dan filosofis ya. Terus yang kedua, komposit dikatakan ramah lingkungan. Akan tetapi bagaimanakah cara pengolahan limbah? Jadi ada dua hal. Dan memang dua ini adalah isu komposit ya sih. Iya. Umur pakai. Jadi ada namanya istilahnya aging ya, aging dari komposit ini harus ditentukan awal-awal ketika kita memilih bahan ya. Aging ini bisa untuk aplikasi di struktur yang ekstrim, biasanya dia ada istilahnya aging test ketika dia terkena high humidity, jadi kelembapan, misalnya 80 derajat dan kelembapan tinggi 80 derajat Celcius ya. Kemudian dia juga dikasih bahan
secara lingkungan sampai minus 40 derajat, kemudian dikasih dry environment. Kemudian kadang-kadang dia harus dicelup ke dalam air. Dan ini adalah studi-studi hydrothermal properties dari suatu material yang kemudian bisa menentukan kapan dia mengalami degradasi. Nah, umur pakainya tentu ada, kalau misalnya dia masih skala material, Anda bisa melakukan aging test. Kalau Anda pakai struktur, Anda harus melakukan fatigue test. Nah, kayak gitu, itu cara-cara yang biasa dipakai. Dan untuk menentukan umur pakai material komposit, orang sudah pakai berbagai macam model ya untuk fatigue model gitu untuk ini. Mungkin Pak Ari bisa jelasin juga nantinya. Dan ini berbeda dengan kalau di apa? Dan kalau misalnya seandainya ini pengalaman dulu ya. Meskipun kita sudah berhasil menentukan umur pakai dari teori, dari simulasi, dari tes, itu struktur seperti pesawat terbang, itu penentuan umurnya harus diuji secara langsung. Pesawat terbangnya dites secara nyata. Jadi ada suatu ini cerita aja. Bagaimana cara menentukan umur pakai dari suatu struktur, entah itu komposit atau apa ya. Jadi suatu hari ada orang yang ngetes sayap pesawat terbang. Ya terbuat macam-macam lah, ada logamnya, ada kompositnya, ada macam-macam. Dia ngetes ketika anaknya belum lahir, dia belum menikah. Dan dia selesai ngetes ketika anaknya sudah SMP. Jadi bisa dibayangkan betapa lamanya dia harus ngetes untuk menentukan umur pakai secara nyata. Jadi itu untuk memverifikasi hasil data-data analisis dan hasil tes yang kecil-kecil gitu ya, simulasi dan seterusnya. Jadi cara-caranya ada banyak. Jadi ada pakai cara-cara apa? Kalau untuk fatigue model itu ada banyak macam ya, banyak cara. Mungkin teori yang paling banyak dipakai ya Paris Law kayak gitu, cara-cara ngitungnya. Kemudian komposit dikatakan bahan ramah lingkungan. Sebenarnya komposit sih nggak terlalu ramah ya, karena dia ada bahan kimia juga ya, bahan kimia matriksnya itu bahan kimia. Kemudian memang karbonnya bisa kembali ke alam, tapi bagaimana cara pengolahan dari limbah komposit. Nah ini menarik karena saya dulu sama Pak Rido ini dulu pernah datang ke suatu seminar di Jepang yang ada presentasi mengenai daur ulang komposit, prestasi dari daur ulang komposit. Jadi bagaimana caranya? Ya dia pakai bahan kimia cara ininya. Jadi komposit yang udah rusak kayak gitu, dia dipotong-potong, kemudian dia dipanaskan sehingga matriksnya hilang, menguap semua, evaporasi. Kemudian seratnya dipakai untuk bikin matriks yang baru. Itu yang pertama. Terus matriksnya diuapkan. Nah untuk yang termoplastik ini memang belum banyak dikerjakan. Ini memang masih bidang baru banget untuk daur ulang bahan termoplastik komposit ini masih baru. Jadi kalau saya rasa caranya bakal mirip, tapi dia temperaturnya mungkin nggak setinggi yang itu. Asal bisa nggak setinggi termoset, jadi asal bisa dia melting atau meleleh, dia udah cukup sehingga bisa dibentuk untuk bahan-bahan baru. Yang mungkin aplikasinya nggak terlalu se-ekstrem yang pertama ya, gitu. Gitu sih Pak Antonis. Kayaknya nggak ada lagi ya pertanyaan. Kayaknya sudah nggak ada lagi ya. Mengenai umur pakai ini memang sudah banyak model-model matematis yang tersedia. Jadi kita tinggal simulasikan ya. Kalau dari S1 mungkin cukup itu saja ya. Ya kalau S1 dari segi riset memang tidak pernah selesai ini ya. Oh ini ternyata ada satu lagi dari Daniel. Lakukan computational study micromechanics simulation, apakah ada yang bisa digunakan dan indikator apa yang dimasukkan ke dalam aplikasi? Ini mungkin pertanyaannya micromechanics pakai softwarenya apa mungkin ya?
kalau saya terjemahkan ya. Oh, aplikasi ya. Aplikasi itu software apa ya mesti? Oke, oke. Aplikasi Dan apps parameternya ya. apa gitu mungkin. Ya. Bisa pakai macam-macam. Jadi kebetulan yang dipakai di saya ini dia finite element method ya. Metode elemen hingga. Bentar ya, saya tunjukin mana tadi. Sebentar, saya bisa sharing screen-nya. Kami nggak sebut sih ininya apa softwarenya, tapi ya untuk mikromekanik seperti ini itu dia pakai software finite element namanya Abacus. Tapi kalau Anda punya ANSYS atau Nastran dan lain-lain itu bisa juga dipakai. Ya, kayak untuk memodelkan seperti ini mikromekanik. Ini sebenarnya menarik juga, meskipun kadang kebergunaannya juga sangat terbatas. Tapi software yang bisa dipakai ya banyak macam. Keunggulan dari Abacus itu Anda bisa menentukan membuat subroutine formulasi yang Anda inginkan. Memang di ANSYS atau software lain ada, tapi sangat terbatas. Karena memang orang-orang yang pengembangan teori-teori kegagalan di komposit itu banyak sekali bekerja sama dengan Dassault System ya, jadi perusahaan induk perusahaan Abacus finite element software itu untuk memasukkan model-modelnya sehingga Anda bisa secara bebas menentukan. Terima kasih buat Bapak Dr. Arif Yudanto buat penyampaian materi yang luar biasa, Pak. Terima kasih juga buat semua peserta yang sudah mengikuti acara di siang hari ini sampai selesai.